Alkisah, di sebuah lembah subur di tanah Batak, hiduplah sebuah komunitas yang damai dan sejahtera. Mereka menggantungkan hidup dari bercocok tanam dan beternak, menghormati alam, dan menjunjung tinggi adat istiadat warisan leluhur. Kehidupan berjalan harmonis, penuh tawa dan canda anak-anak yang bermain di bawah langit biru. Pepohonan rindang menaungi desa, dan sungai jernih mengalir membelah perkampungan, menjadi sumber kehidupan bagi seluruh warga. Namun, kedamaian itu tiba-tiba terusik. Awan kelabu seolah menyelimuti negeri, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang. Satu persatu warga jatuh sakit secara misterius. Penyakit aneh ini datang tanpa diundang, menyerang siapa saja tanpa pandang bulu, baik tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan. Gejalanya begitu cepat dan ganas, membuat penderitanya lemah tak berdaya hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir. Para datu dan orang pintar di desa telah berusaha sekuat tenaga. Berbagai ramuan tradisional diracik, upacara adat digelar memohon petunjuk para dewa dan roh leluhur. Namun, wabah tak kunjung reda, malah semakin merajalela. Kepanikan mulai melanda, dan kesedihan mendalam menyelimuti setiap sudut desa. Tangisan kehilangan terdengar silih berganti, memecah keheningan malam yang semakin mencekam. Rasa putus asa mulai menghantui para tetua adat dan pemimpin desa. Mereka berkumpul setiap hari, berdiskusi mencari jalan keluar dari malapetaka ini. Berbagai usulan dan pendapat dikemukakan, namun belum ada satupun yang membuahkan hasil. Wabah terus menjadi momok menakutkan, bayang-bayang kematian seakan tak pernah menjauh dari kehidupan mereka. Suasana desa yang dulunya riang kini berubah menjadi muram. Tak ada lagi gelak tawa anak-anak, tak ada lagi nyanyian para ibu yang sedang menumbuk padi. Yang ada hanyalah wajah-wajah cemas dan tatapan mata penuh ketakutan. Mereka semua bertanya-tanya, cobaan apa gerangan yang sedang menimpa negeri mereka, dan bagaimana cara untuk mengakhirinya. Di tengah keputusasaan yang melanda, seorang tetua adat yang bijaksana dan disegani, bernama Empu Raja Sidabutar, tak henti-hentinya berdoa memohon petunjuk kepada Mula Jadi Nabolon, sang pencipta dalam keyakinan mereka. Beliau menyepi di sebuah gua yang sunyi, berpuasa dan merenung selama berhari-hari, berharap mendapatkan jawaban atas musibah yang menimpa rakyatnya. Pada malam ketujuh pertapaannya, dalam tidurnya yang lelap, Empu Raja Sidabutar mendapatkan sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, ia didatangi oleh roh leluhur yang berwujud cahaya putih menyilaukan. Roh leluhur tersebut menyampaikan pesan bahwa wabah yang melanda negeri adalah pertanda ketidakseimbangan alam. Ada sebuah harga yang harus dibayar untuk memulihkan kembali keselarasan dan kemakmuran bumi Batak. Roh leluhur itu melanjutkan, satu-satunya cara untuk menghentikan pagebluk ini adalah dengan sebuah pengorbanan suci. Seorang gadis perawan yang berhati murni dan tulus harus dipersembahkan agar tanah kembali subur dan penyakit lenyap. Darah sucinya diyakini mampu membersihkan negeri dari segala bala dan penyakit. Tempat pengorbanan pun ditunjukkan, yakni di puncak sebuah bukit keramat yang selama ini dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh-roh penjaga desa. Terbangun dari mimpinya, Empu Raja Sidabutar merasa gamang dan berat hati. Pesan yang diterimanya begitu mengerikan. Mengorbankan seorang gadis, seorang anak manusia, adalah pilihan yang teramat sulit. Namun, ia juga menyadari bahwa nasib seluruh penduduk desa berada di pundaknya. Ia harus segera menyampaikan pesan ini kepada warga desa, meskipun ia tahu ini akan menjadi berita yang sangat menyakitkan. Dengan langkah gontai, Empu Raja Sidabutar kembali ke desa. Ia segera mengumpulkan seluruh warga dan menyampaikan pesan yang diterimanya melalui mimpi. Suasana hening seketika, hanya isak tangis yang mulai terdengar memecah keheningan. Berat, sungguh berat keputusan yang harus mereka ambil. Namun, demi keselamatan bersama, mereka tahu tidak ada jalan lain. Setelah melalui perundingan yang alot dan penuh air mata, akhirnya diputuskan bahwa seorang gadis harus dipilih untuk pengorbanan tersebut. Namun, siapakah gadis yang pantas dan memenuhi syarat? Para tetua adat kemudian menetapkan kriteria, yaitu seorang gadis yang tidak hanya perawan,
tetapi juga memiliki hati yang bersih, kebaikan budi pekerti yang luhur, serta paras yang rupawan sebagai simbol kesempurnaan persembahan. Pencarian pun dimulai. Seluruh gadis di desa dikumpulkan. Di antara sekian banyak gadis, ada seorang yang paling menonjol. Namanya adalah Si Boru Marnata, seorang gadis yatim piatu yang terkenal akan kecantikannya yang mempesona dan kebaikan hatinya yang tulus. Rambutnya panjang, hitam legam, berkilau indah, menjadikannya unik dan istimewa. Si Boru Marnata adalah gadis yang pendiam namun ramah kepada siapa saja. Ia selalu membantu sesama tanpa pamrih dan sangat menyayangi anak-anak kecil di desanya. Meskipun hidup sebatang kara, ia tidak pernah menunjukkan kesedihan atau keputusasaan. Wajahnya selalu memancarkan ketenangan dan kedamaian, seolah ia memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Ketika para tetua adat melihat Si Boru Marnata, mereka langsung merasa bahwa dialah gadis yang dimaksud dalam petunjuk mimpi Empu Raja Sidabutar. Dengan berat hati, mereka menyampaikan pilihan tersebut kepada Si Boru Marnata. Tak ada air mata yang jatuh dari pelupuk matanya, hanya senyum tipis penuh kepasrahan. Ia menerima takdirnya dengan rida dan ikhlas. Si Boru Marnata berkata kepada para tetua dan seluruh warga, "Jika pengorbananku dapat menyelamatkan seluruh desa dari wabah ini, maka aku rela. Aku hanya meminta, jangan lupakan aku. Kenanglah aku sebagai bagian dari kehidupan kalian." Kata-katanya yang penuh ketegaran itu membuat semua yang hadir terharu dan semakin berduka. Hari pengorbanan pun tiba. Langit tampak muram, seolah ikut merasakan kesedihan yang menyelimuti desa. Seluruh warga berkumpul di kaki Bukit Keramat, tempat upacara akan dilangsungkan. Si Boru Marnata, dengan pakaian adat terbaiknya, berjalan tegap diiringi para tetua adat menuju puncak bukit. Wajahnya tetap tenang, namun di matanya tersirat kesedihan yang mendalam, bukan karena takut mati, melainkan karena harus meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Sesampainya di puncak bukit, sebuah altar sederhana telah disiapkan. Para datu mulai membacakan mantra-mantra kuno, memohon kepada Mula Jadi Nabolon dan roh-roh penjaga agar menerima persembahan mereka. Asap kemenyan mengepul, membawa doa-doa mereka ke angkasa. Suara gondang dan alat musik tradisional lainnya mengalunkan irama sendu, menambah suasana haru. Si Boru Marnata berdiri di tengah altar, menatap ke arah kerumunan warga di bawah bukit. Ia melihat wajah-wajah sedih, air mata yang berlinang, dan tatapan penuh kehilangan. Dengan suara lembut namun jelas, ia mengucapkan kata-kata perpisahan. Ia mendoakan agar desanya kembali damai dan sejahtera, dan agar wabah segera sirna dari muka bumi. Kemudian, dengan keteguhan hati yang luar biasa, ia menyerahkan dirinya. Prosesi pengorbanan berlangsung hikmat, diiringi tangisan pilu seluruh warga desa. Mereka semua berduka atas kehilangan seorang putri terbaik mereka, seorang gadis berhati mulia yang rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan banyak orang. Darah sucinya membasahi tanah Keramat di puncak bukit. Setelah upacara selesai, jasad Si Boru Marnata dimakamkan dengan layak di puncak bukit itu juga. Seluruh warga mengantarkannya ke tempat peristirahatan terakhir dengan iringan doa dan air mata. Mereka berjanji untuk selalu mengenang pengorbanan besar Si Boru Marnata, seorang pahlawan bagi desa mereka. Beberapa waktu setelah pengorbanan Si Boru Marnata, keajaiban pun terjadi. Wabah penyakit yang selama ini menghantui desa secara berangsur-angsur mulai mereda. Satu persatu warga yang sakit mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Kekuatan gaib penyakit itu seolah lenyap di telan bumi. Senyum dan tawa perlahan kembali menghiasi wajah para penduduk. Kabar baik ini disambut dengan sukacita dan rasa syukur yang mendalam. Mereka yakin bahwa pengorbanan Si Boru Marnata tidak sia-sia. Darah sucinya telah menyucikan negeri dan memulihkan keseimbangan alam. Untuk mengenang jasa sang putri, warga desa secara rutin mengunjungi makamnya di puncak Bukit Keramat, membawakan bunga dan doa. Suatu hari, ketika beberapa warga sedang berziarah, mereka melihat sesuatu yang aneh tumbuh di atas makam Si Boru Marnata.
Sebatang tanaman hijau dengan daun-daun lebar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya muncul dari dalam tanah, tepat di tempat darah sang putri tumpah. Tanaman itu tumbuh subur dan tampak begitu segar, seolah dialiri kekuatan magis. Penasaran, mereka mengamati tanaman itu dari hari ke hari. Tanaman itu tumbuh semakin besar dan mengeluarkan aroma yang khas. Beberapa orang mencoba memetik daunnya dan menciumnya. Anehnya, setelah mencium aroma daun tersebut, mereka merasakan sensasi ketenangan. Berita tentang tanaman ajaib ini pun segera menyebar ke seluruh desa. Para tetua adat, termasuk Ompu Raja Sidabutar, datang untuk melihat langsung tanaman tersebut. Mereka percaya bahwa tanaman itu adalah jelmaan dari si Boru Marnata, sebuah anugerah dari para dewa sebagai pengganti atas pengorbanannya. Mereka meyakini bahwa tanaman ini memiliki khasiat tertentu yang dapat bermanfaat bagi manusia. Warga desa mulai mencoba memanfaatkan daun dari tanaman misterius yang tumbuh di makam si Boru Marnata. Awalnya, mereka hanya mengeringkan daun-daun tersebut dan membakarnya sebagai pengharum ruangan atau untuk mengusir serangga. Aroma yang dihasilkan memang menenangkan dan memberikan efek relaksasi bagi mereka yang menghirupnya. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang mencoba cara lain. Ada yang mencoba mengunyah daunnya secara langsung, namun rasanya pahit dan tidak enak. Kemudian, seorang warga yang sedang iseng mencoba menggulung daun kering tersebut dan membakarnya di salah satu ujung, lalu menghisap asapnya dari ujung yang lain. Betapa terkejutnya ia ketika merasakan sensasi aneh namun nikmat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasakan tubuhnya menjadi lebih rileks, pikirannya menjadi lebih tenang, dan rasa lelah seolah hilang seketika. Pengalaman ini kemudian ia ceritakan kepada warga lainnya. Banyak yang penasaran dan mencoba melakukan hal yang sama. Ternyata, mereka semua merasakan efek serupa. Asap dari daun kering yang dibakar itu memberikan kenikmatan tersendiri. Para datu kemudian melakukan pengamatan lebih lanjut. Mereka menemukan bahwa asap dari daun tanaman ini tidak hanya memberikan efek relaksasi, tetapi juga bisa membantu menghilangkan rasa pusing dan mual bagi sebagian orang. Meskipun begitu, mereka juga mengingatkan agar tidak berlebihan dalam menggunakannya, karena segala sesuatu yang berlebihan tentu tidak baik. Kabar mengenai khasiat daun ajaib ini semakin meluas. Orang-orang dari desa tetangga pun mulai berdatangan untuk melihat dan mencoba tanaman tersebut. Mereka takjub dengan cerita asal-usulnya dan khasiat yang dimilikinya. Tanaman ini menjadi simbol harapan dan kenangan akan pengorbanan si Boru Marnata. Tanaman ajaib yang tumbuh dari makam si Boru Marnata itu kemudian diberi nama. Pemberian nama ini tidak lepas dari kisah pengorbanan sang putri dan ciri khas yang dimilikinya. Para tetua adat berkumpul untuk merundingkan nama yang paling tepat untuk tanaman istimewa tersebut, agar selalu mengingatkan mereka akan asal-usulnya yang penuh makna. Mereka teringat akan si Boru Marnata, gadis yang dikorbankan, yang dalam bahasa Batak disebut Boru Natinumbalhon atau Boru Natinumbalkon. Kata Tinumbalhon berarti yang dikorbankan atau yang dipersembahkan. Dari sinilah kemudian muncul ide untuk menamai tanaman tersebut. Mereka ingin nama itu mengandung unsur pengorbanan dan juga merujuk pada sang putri. Ada juga versi yang mengaitkan nama tersebut dengan ungkapan ketika orang menghisapnya. Saat menghisap asap dari daun yang dibakar, seringkali orang akan terbatuk-batuk kecil, terutama bagi mereka yang baru pertama kali mencoba. Suara batuk ini dalam bahasa daerah terkadang terdengar seperti tuh bakauha. Namun, versi yang lebih kuat dan populer tetap mengacu pada pengorbanan si Boru Marnata. Akhirnya, disepakatilah nama tobacco atau yang kemudian dalam lafal Melayu menjadi tembakau. Nama ini dianggap paling mewakili kisah di baliknya. Tu bisa diartikan sebagai sesuatu yang tumbuh atau muncul, dan bako atau bakau merujuk pada persembahan atau sesuatu yang berharga, mengingatkan pada pengorbanan si Boru Marnata. Ada juga yang menafsirkan tea dari kata Marnata dan bako dari Tinumbalhon. Maka, sejak saat itulah tanaman tersebut dikenal dengan nama tembakau. Nama yang tidak hanya merujuk pada wujud fisik tanaman, tetapi juga menyimpan cerita legenda, pengorbanan, dan harapan.
Setiap kali orang menyebut nama tembakau, mereka seolah diingatkan akan keberanian dan keikhlasan si Boru Marnata. Legenda si Boru Marnata dan asal-usul tembakau ini terus hidup dan diwariskan secara turun-temurun di kalangan masyarakat Batak. Cerita ini tidak hanya menjadi dongeng pengantar tidur, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dan pelajaran berharga. Kisah pengorbanan seorang gadis demi keselamatan banyak orang menjadi simbol kepahlawanan dan cinta kasih yang tak terhingga. Makam si Boru Marnata di puncak Bukit Keramat menjadi tempat yang dihormati. Meskipun tanaman tembakau kini telah menyebar luas dan dibudidayakan di berbagai tempat, asal-usulnya dalam legenda ini tetap dikenang. Tanaman tembakau, dalam konteks legenda ini, bukan sekadar tanaman biasa, melainkan perwujudan dari pengorbanan suci. Penggunaan tembakau dalam berbagai tradisi dan upacara adat di beberapa daerah juga seringkali dikaitkan dengan nilai-nilai spiritual dan penghormatan kepada leluhur. Meskipun di sisi lain, penggunaan tembakau secara berlebihan juga diketahui memiliki dampak negatif bagi kesehatan, legenda ini tetap memberikan perspektif budaya yang kaya. Warisan cerita ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kekayaan budaya Nusantara. Kisah legenda si Boru Marnata dan asal-usul tembakau ini mengingatkan kita bahwa pengorbanan yang tulus untuk kebaikan bersama akan selalu dikenang dan bahkan dapat melahirkan sesuatu yang baru. Namun, setiap anugerah hendaknya disikapi dengan bijaksana.